Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada awal video kita akan membahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas 4 saham yang memiliki transaksi paling besar sepanjang hari ini. Untuk pergerakan IHSG hari ini terpantau sangat positif, mengalami kenaikan 1,71% dengan closing di area 6.678. Setelah kemarin tertahan di area 6.559, opennya langsung gap up dan langsung mengalami kenaikan. Bisa kita lihat bersama kalau sebelumnya IHSG sempat turun cukup dalam, hampir menyentuh sekitar 3,1%, tetapi hanya dalam waktu 1 hari sudah berhasil rebound lebih dari 2%. Merupakan hal yang cukup menarik, karena dalam waktu yang sangat singkat, IHSG berhasil mengalami kenaikan yang signifikan. Resisten berikut yang akan dituju adalah di area 6.713 dan area support terdekat adalah area 6.646. Jelas pergerakan hari ini sangat baik, support terdekat 6646, lalu kalau jebol ada potensi kembali ke 6559. Kalau teman-teman lihat data di rti.co.id, hari ini pergerakan IHSG sangat baik, dari open sudah mengalami kenaikan dengan total transaksi 19,6 triliun. Transaksi yang sangat besar setelah sebelumnya transaksinya hanya berkisaran di bawah 10 triliun. Dan yang menarik adalah teman-teman, hari ini dari investor chart, net foreign buy regional market tercatat asing net buy 964,84 miliar. Angka yang cukup besar setelah sebelumnya 3 hari terakhir rajin net sell dengan angka yang juga besar. Akhirnya hari ini asing net buy sehingga membuat saham-saham blue chip, terutama dari sektor perbankan ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Bank Mandiri, Bank BRI, serta beberapa saham lainnya. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk pergerakan IHSG. Kalau dikasih kesempatan koreksi dan saham teman-teman koreksi, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan untuk saham yang akan kita bahas hari ini, saham pertama yang akan kita bahas adalah Gotoh. Bisa teman-teman lihat transaksinya satu hari ini 3,7 triliun. Kita akan cek untuk chart dari saham Gotoh. Saham Gotoh pada closing perdagangan hari ini dicatat mengalami penurunan tipis 0,85%. Terlihat bersama bahwa penurunan Gotoh berada di area support 2, di mana area support 2 yang kita tandain ada di 116 sampai 113. Kita akan lihat pada perdagangan Senin mendatang, apakah saham Gotoh kembali tertahan di area supportnya atau akan kembali mengalami penurunan. Kalau misalnya Gotohnya kembali turun, tentu ada potensi menuju ke kisaran area 110, atau bukan tidak mungkin kembali ke area 100. Untuk sementara, cup and handle-nya terpantau batal karena setelah breakout dari 127, ternyata saham Gotoh gagal melanjutkan kenaikan dan akhirnya mengalami penurunan. Tercatat low hari ini 113, seperti yang kita lihat bersama bahwa beberapa waktu yang lalu area 113 terpantau sebagai area support dari saham Gotoh. 1 kali tertahan, lalu 2 kali tertahan, dan akhirnya rebound. Untuk teman-teman boleh pantau pada perdagangan mendatang, kalau misalnya 113-nya bertahan, ada potensi menuju ke area 120.
atau bahkan kembali ke kisaran area 127. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support dan resisten dari saham Gotoh. Untuk saham kedua, saham yang akan kita bahas pada hari ini adalah MDKA. Tercatat MDKA hari ini transaksinya 2,7 triliun. Dan kita akan buka chart dari saham MDKA. Saham MDKA tercatat pada hari ini mengalami kenaikan 1,04%. Bisa kita lihat bersama, sebelumnya kita tandain area support di kisaran 4000 sebagai angka psikologis. Ternyata area 4000-nya berhasil di breakdown. Dan akhirnya hari ini candle hijau pertama setelah seminggu terakhir ya. 5 hari terakhir candlenya selalu merah dan akhirnya mampu bertahan di atas area support di kisaran 3940 sampai 3840. Bisa kita lihat bersama, memang dulu juga sempat ada tes di area support tersebut. Kalau kita lihat dari volume hari ini luar biasa besar ya teman-teman di closing. Walaupun memang ternyata kenaikannya tidak berdampak signifikan, hanya 1,04%. Untuk resisten MDKA yang terdekat tentu akan kembali menguji area 4000. Kalau 4000-nya bisa breakout, mungkin ada potensi menuju ke area 4200. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa di time frame daily sebenarnya ada sebuah pola penurunan juga dari saham MDKA. Kalau cup and handle biasa naik ke atas, kalau terbalik ini adalah inverted cup and handle. Yang artinya sebenarnya ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan beberapa waktu mendatang. Karena ini potensinya mengalami pelemahan. Untuk potensi penurunannya kita ukur dari bagian atas, dari high-nya sampai ke area neckline, lalu kita letakkan di bawah daripada area breakdown-nya. Kalau teman-teman lihat, target penurunannya setidaknya bisa menuju ke kisaran area 3550. Atau di sini tercatat sebagai area 3600 ya. Sebagai area support daripada MDKA. Untuk sementara kita akan tandain dulu area penurunannya di sini, apakah tercapai atau enggak kita akan lihat lagi pada perdagangan mendatang. Setidaknya MDKA-nya tertahan di atas area 3940, 3840 dengan target terdekat bisa menuju ke area 4000. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BCA. Bank BCA hari ini tercatat mengalami transaksi 1,1 triliun. Kita akan lihat chart dari saham Bank BCA. Dibanding dengan beberapa saham bank besar lainnya teman-teman, baik dari Mandiri, BRI, ataupun daripada BNI, terlihat bahwa Bank BCA hari ini terpantau juga mengalami penguatan plus 0,9%. Sempat mencetak area high sampai area resisten di kisaran 8450 sebelum akhirnya kembali mengalami penurunan dan closing di area 8375. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa dari Bank BCA dengan area support 8450 sampai 8350. Sayangnya 2 hari atau 3 hari yang lalu terkonfirmasi breakdown, walaupun memang dikasih doji pada akhir perdagangan kemarin dan akhirnya hari ini kembali menguat. Area 8350 sampai area 8300 bisa kita gunakan teman-teman sebagai area support yang cukup lebar. Dengan area resisten terdekat malah sekarang berada di kisaran 8450. Terpantau hari ini volumenya sudah cukup baik ya. Kalau ternyata pada perdagangan mendatang Bank BCA-nya gagal untuk melanjutkan penguatan serta mengalami penurunan kembali,
Ada potensi untuk Bank BCA setidaknya menuju ke area 8.200 ataupun menuju ke area 8.000. Perlu diingat juga bahwa ketika breakdown dari 8.450, maka ini sudah mengkonfirmasi ya sebuah pola penurunan, yaitu rounding top. Kalau kita ukur secara potensi penurunan, setidaknya bisa turun targetnya ke 7.900 di bawah area 8.000, walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan bahwa rounding top ini akan mencapai area target penurunannya. Kalau misalnya mau membatalkan rounding top, tentu Bank BCA harus bisa close di atas setidaknya area 8.400 untuk kembali menguat serta membatalkan rounding top, sehingga potensi penurunan ke area 7.900 tidak tercapai. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada ataupun area resisten yang ada daripada saham Bank BCA. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini, saham yang keempat adalah Bank BRI. Tercatat total transaksi hari ini 994,4 miliar. Saham Bank BRI kemarin juga sempat kita bahas berhasil mantul dari area supportnya, tercatat di 4680 sampai 4600 dengan area low di 4640. Hari ini saham Bank BRI naik kencang sekali dan closing tepat di area resisten 4.900. Terlihat ya teman-teman, kalau misalnya berhasil breakout, ada potensi untuk kembali menguat menuju ke area 5.000 ataupun area all time high. Kalau misalnya terpantau mengalami koreksi, teman-teman boleh pantau dari kisaran area 4.860 sampai area 4.810. Jadi di sini kita tandain untuk area support terdekatnya sudah mengalami kenaikan karena berhasil breakout dari 4680 dengan cukup kencang. 4.800 dengan cukup kencang, sehingga kita naikkan area supportnya di area sini. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau dikasih kesempatan turun di sini merupakan kesempatan buy on weakness. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, kalau misalnya bisa terkonfirmasi breakout 4.900, maka pola cup and handle besar ini berpotensi terbentuk dan artinya ada peluang untuk Bank BRI bisa naik jauh lebih tinggi. Bahkan yang menarik adalah teman-teman, dari proses pembentukan area cup-nya ini bisa kita lihat dengan break dari area 4870, sebenarnya ada double bottom di sini. Ataupun memang secara garis besar saat ini masih sideways, tapi terlihat jelas ini double bottom dan sudah breakout. Setidaknya untuk area double bottomnya bisa kembali break all time high harusnya. Ya, target potensinya ke 5.100, bisa break all time high di area 5.030. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau dikasih kesempatan turun 4.810 menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Ataupun kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi break 4.900. Jadi total pada hari ini kita ada bahas 4 saham, dari saham Gotoh, MDKA, BBCA, dan BBRI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.